Beginilah bunyi firman Tuhan Allah kita di dalam Yeskiel pasal 36 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Yeremia 31 ayat 33, firman Tuhan berkata, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Demikianlah firman Tuhan Allah kita. Jemaat Tuhan Yesus, kita sudah belajar di dalam khotbah yang lalu mengenai bagaimana Yusuf dilahirbarukan oleh Allah. Bagaimana ketahanan imannya yang nyata, yaitu takut akan Allah. Dan takut akan Allah yaitu mengasihi Allah dan hidup dalam hormat akan Allah. Kasih dan hormat akan Allah sangat erat dengan takut akan Allah. Dan itu nyata dengan kehidupan yang melawan dosa, menghidupi hidup kudus yang mengkhususkan hidup ini hanya bagi Allah. Itu garis besar dari khotbah kita yang lalu. Selanjutnya, kita diberitahukan oleh Alkitab mengenai ketahanan iman yang selanjutnya, yaitu kasih. Kasih kepada sesama seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Perhatikan baik-baik di dalam Yeremia pasal 31. Dikatakan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka. Dan perhatikan di dalam Roma 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya kepadanya. Dan kita bisa melihat di dalam Matius 7 ayat 12 dan Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang mengenai kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Jadi jemaat Tuhan Yesus, Allah adalah kasih, dan Allah telah datang ke dalam dunia dalam pribadi anak Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan semua ayat yang kita baca tadi, semuanya bertuju kepada Kristus, semuanya berbicara mengenai Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, setiap orang yang dilahirbarukan oleh Allah Tritunggal identik dengan kasih. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus akan tinggal di dalam hati yang percaya kepadanya. Ini mana Roh Kudus atau Roh Penolong itu adalah pribadi yang sama seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya, bahwa mereka akan menerima penolong yang diutus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, siapa yang dilahirbarukan oleh Allah Tritunggal, yang dibawa dalam iman, percaya, dan pertobatan kepada Tuhan Yesus Kristus, hidup kita yang percaya kepadanya identik dengan kasih. Kasih akan Allah dan sesama. Kasih kepada sesama sangat erat kaitannya dengan bukti nyata kelahiran baru yang dapat dirasakan dan dialami oleh sesama kita. Hari ini kita akan membahas bagian yang kedua mengenai ketahanan iman, yaitu mengasihi sesama seperti Allah mengasihi kita. Dan kembali kita mengambil salah satu teladan iman di dalam perjanjian lama, yaitu tokoh Yusuf. Yang pertama, jemaat Tuhan Yesus,
kasih, menghargai hubungan yang diberikan oleh Allah. Yusuf sebagai seorang Ibrani menghargai hubungannya dengan tuannya Potifar. Sebagai seorang Ibrani sekaligus seorang budak yang dibeli oleh Potifar, Yusuf sungguh-sungguh menghargai hubungan yang diberikan Allah dengan ia bekerja keras sebagai budak dan mengabdi kepada Potifar sebagai tuannya. Dan ingat, budak tidak mengharapkan untuk dibayar, budak tidak mengharapkan gaji, budak tidak mengharapkan UMR harus sesuai dengan apa yang dia lakukan selama sebulan, juga tidak mengharapkan yang namanya tunjangan atau gaji 13. Budak tidak ada pengharapan untuk itu semua. Jadi, jika Yusuf belum dilahir barukan oleh Allah, ia akan berpikir seperti ini. Akan saya orang Ibrani, budak lagi. Jadi saya akan asal-asalan dan tetap menganggap Potifar sekeluarga najis dan tidak layak mereka bersama-sama dengan aku, dan aku pun tidak layak bersama-sama dengan mereka. Lagi pula saya tidak digaji, untuk apa bekerja dengan sebaik-baiknya? Jika saya bekerja sebaik-baiknya, itu karena saya takut kepada Potifar yang sudah membeli saya. Hubungannya hanya karena takut. Tetapi Alkitab mencatat, Yusuf sungguh-sungguh menghargai hubungan yang tercipta sebagai budak dan tuan. Perhatikan di dalam Kejadian 39 ayatnya yang keempat. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Apa yang dilakukan oleh Yusuf digenapkan di dalam Kolose 3 ayat 23. Bagaimana bekerja untuk Allah, bekerja untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Walaupun Yusuf budak, ia bekerja untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dia bekerja takut akan Tuhan dan bukan takut akan Potifar. Bahkan Alkitab mencatat berkat Allah, yaitu kekayaan, ada di dalam rumah tuannya. Inilah Yusuf yang dilahir barukan oleh Allah. Perhatikan di dalam Kejadian 39 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Dan ini yang sangat terkenal dari peristiwa kehidupan awal Yusuf di tanah Mesir. Kejadian 39 ayat 9 sampai yang ke-10. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Alkitab mencatat bagaimana Yusuf ditarik untuk melakukan kejahatan di hadapan Allah. Lihat dosa apa yang pertama kali dicatat Alkitab yang dihadapi oleh Yusuf yang sukses sebagai budak. Bukan dosa mengenai uang, bukan dosa mengenai harta, bukan dosa mengenai kekuasaan, tetapi dosa seksual, dosa seksualitas. Kehidupan duniawi yang berdosa di masa Yusuf dan juga saat ini adalah sama. Dan dosa tidak jauh dari hubungan antar sesama manusia. Dengan logika manusia, sekali lagi, dengan logika kita manusia duniawi, setidaknya wajar dong untuk Yusuf melakukan hubungan seksual dengan istri Potifar. Sekali lagi, dengan pikiran logika manusia duniawi. Mengapa wajar? Yang pertama, karena dia budak.
dia harus patuh kepada tuannya, termasuk istri Potifar. Benar? Bukankah dia harus patuh kepada tuannya? Tuannya itu Potifar dan pasti istrinya. Dia harus patuh sebagai budak. Yang kedua, Yusuf ini laki-laki normal. Kata orang Manado, dia ini pasung, ganteng. Bahkan Alkitab mencatat, adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Berarti Yusuf yang ganteng, elok parasnya, sifatnya manis, sehat lagi. Ya bolehlah lakukan itu. Lagi pula kan itu rahasia antara istri Potifar dengan Yusuf, dan suaminya tidak akan diberitahu. Dan juga Yusuf kan jauh dari keluarganya, jauh dari Yakub, jauh dari kakak-kakaknya. Lalu yang ketiga, untuk apa taat kepada Allah yang membawa ia ke Mesir dan mengalami penderitaan sebagai budak? Jadi begitu banyak alasan dunia untuk Yusuf masuk ke dalam seks di luar perkawinan. Begitu banyak alasan untuk masuk ke dalam hubungan yang merendahkan Allah dan berkubang di dalam dosa. Namun sebagai manusia yang dilahirbarukan oleh Allah dengan kuasa yang daripada Allah, Yusuf menolak dan melawan untuk terlibat di dalam hubungan yang berkubang dalam dosa. Pertama, Yusuf tidak mau merusak hubungannya dengan Allah. Kedua, hubungan yang Allah berikan kepadanya dengan Potifar dan keluarganya. Dan yang ketiga, terlebih lagi, ia tidak mau merusak perkawinan Potifar dan istrinya. Allah sudah begitu baik bagi Yusuf. Apakah alasannya membalas kebaikan Allah dengan kejahatan? Tidak menghargai perkawinan adalah kejahatan di mata Allah. Kita hidup di zaman yang sebagian besar manusia, bisa jadi ini sama dengan zaman Yusuf hidup, yang tidak lagi menghargai perkawinan. Dengan kecanggihan media sosial, begitu banyak manusia terjebak dalam pornografi. Dan ketahuilah, pornografi tidak menghargai perkawinan dari Allah. Manusia yang ada di dalam pornografi, yang terlibat di dalam pornografi, dijadikan seperti barang. Kerja itu hanya untuk uang, melacurkan diri hanya untuk uang. Sadar atau tidak sadar. Jadi jemaat Tuhan Yesus, sama seperti di dunia Mesir di masa Yusuf, dunia saat ini pun menjadikan nilai hubungan seksual sangat rendah dengan melakukannya di luar perkawinan kudus. Seks bebas adalah perendahan perkawinan. Seolah-olah hubungan seksual di perkawinan tidak ada lagi harganya. Dan bayangkan, hubungan seksual di luar perkawinan, ada yang melakukan itu untuk membuktikan kasih di dalam hubungan. Jika engkau mengasihi aku, jika engkau cinta kepadaku, buktikan itu dengan hubungan seksual di luar perkawinan. Dan celakanya, dari zaman dulu sampai zaman sekarang, hubungan seksual itu pun terjadi antara laki-laki dan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Betapa jahat itu di hadapan Allah. Pornografi dan seks bebas adalah dosa dan kejahatan di mata Allah yang sama sekali tidak menghargai hubungan yang Allah berikan. Ingat baik-baik, apapun itu yang ada di dalam seks bebas dan pornografi dengan segala turunannya adalah jahat di mata Allah. Ingatlah baik-baik, pornografi dan hubungan seksual di luar perkawinan kudus
merusak dan menghancurkan diri kita sendiri yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Hubungan perkawinan, mengapa ini penting dan ini dicatat oleh Alkitab, adalah dosa pertama yang dihadapi oleh Yusuf. Karena hubungan perkawinan adalah gambaran hubungan Allah dengan umatnya. Bagaimana Allah memposisikan dirinya adalah mempelai laki-laki, dan umatnya, gerejanya adalah mempelai perempuan. Dan hubungan di dalam hubungan Allah dengan umatnya adalah kudus, dan digambarkan di dalam perkawinan satu laki-laki dengan satu perempuan yang dikuduskan oleh Allah, yang berjanji di depan Allah dan jemaatnya. Melecehkan perkawinan berarti merendahkan Allah. Terlibat dalam pornografi, kecanduan di dalam pornografi itu merendahkan Allah. Terlibat di dalam seks bebas di luar perkawinan itu pun merendahkan Allah. LGBT pun merendahkan Allah. Di dalam sebuah aktivitas itu tidak ada hubungan dengan Allah Tritunggal, tetapi hubungan dengan bapa segala dusta, yaitu siapa? Iblis. Jadi sebelum itu terjadi, tolak dan lawan. Jangan turuti keinginan daging. Jika sudah terlibat, keluarlah dari sana. Karena ujungnya adalah kekecewaan, kehancuran, dan kematian kekal. Allah Tritunggal yang Maha Kasih selalu memberikan pengampunan bagi yang mendengarkan firman Tuhan ini dan sudah terjebak dengan pornografi, dengan seks bebas. Perhatikan firman Allah bahwa Allah memberikan pengampunan. Dia yang melahirbarukan Anda dan saya, akan membawa Anda dan saya ke dalam pertobatan dan iman percaya kepada Tuhan Yesus. Dan hanya di dalam Kristus Yesus ada kehidupan baru. Kehidupan kita bukanlah kehidupan dalam hubungan yang tidak nyata seperti pornografi. Ingat, pornografi itu adalah hubungan yang tidak nyata. Yang ada di gambar itu gak kenal kita, kita pun gak kenal dia. Kehidupan kita bukanlah kehidupan di dalam pelampiasan hawa nafsu daging tanpa ada komitmen dan tanggung jawab di dalamnya, seperti seks bebas. Nggak ada komitmen di dalamnya, nggak ada tanggung jawab di dalamnya. Tetapi kehidupan kita, hai orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita di dalam hubungan nyata dengan Allah dan sesama, di dalam komitmen tanggung jawab yang didasari kasih Allah. Bagi yang sudah dilahirbarukan oleh Allah, ketahanan iman kita adalah hidup dalam kasih. Kasih yang menghargai setiap hubungan dan melibatkan Allah di dalamnya. Nikmati, ucapkan syukur dan hargai hubungan yang Allah berikan kepada kita saat ini. Seperti contoh, nikmati, hargai hubungan yang Allah berikan sebagai tubuh Kristus di gereja lokal. Hubungan persahabatan, hubungan bawahan dengan atasan, hubungan perkawinan, hubungan pertunangan, hubungan antara anak dan orang tua, hubungan dengan tetangga, hubungan rakyat dan pemerintah. Hargai itu semua, hormati itu semua. Karena itu semua berasal dari Allah dan Allah mempercayakan kita ada di dalam hubungan itu. Tetapi ingat baik-baik, jangan pernah menikmati, menghargai, ya, dan menyetujui hubungan perselingkuhan. Jangan pernah hargai, nikmati yang namanya hubungan perselingkuhan apapun itu. Jangan pernah terlibat dalam hubungan yang merendahkan Allah dan firman-Nya. Jangan menjadi perusak dari setiap hubungan yang memuliakan Allah. Di zaman modern saat ini,
hampir semua hubungan akan dihargai jika ujung-ujungnya ditimpali dengan uang atau penghargaan. Benar? Kalau ditimpali uang ujungnya, aku serius. Kalau ujungnya ditimpali dengan penghargaan, wah aku serius. Tetapi kalau ujungnya nggak ada uang, nggak ada penghargaan, loh ngapain serius? Tetapi sebagai anak-anak Allah, apa yang Allah berikan untuk kita tahu di dalam kehidupan Yusuf, awal kehidupan Yusuf di tanah Mesir, hubungan yang Allah berikan kepada kita tidak didasari oleh karena dasar nanti ada uang atau penghargaan. Kasih akan Allah dan ucapan syukur adalah dasarnya. Jadi bagi Anda dan saya, bertobatlah jika kita baru akan menghargai hubungan dengan sesama kita jika ujungnya ada uang atau penghargaan. Apapun hubungan yang memuliakan Allah yang Allah beri di dalam hidup kita, hargai, nikmati di dalam kasih Allah, walaupun ujungnya tidak ada uang, walaupun ujungnya tidak ada penghargaan. Yusuf ada di tanah Mesir sebagai budak, dan pasti ia tidak memiliki Alkitab seperti yang kita pegang saat ini. Benar? Dia nggak ada Alkitab seperti yang kita pegang saat ini, dari Kejadian sampai Wahyu. Allah Roh Kudus mengingatkan apa yang diajarkan oleh Yakub ayahnya kepada dia, Yusuf. Dan firman Allah ini yang kuatkan Yusuf di dalam setiap hubungan yang tercipta di dalam hidupnya. Karena Yusuf telah terlebih dahulu memiliki hubungan dengan Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Bagaimana dengan kita? Alkitab ada di tangan kita. Sudah tertulis dari Kejadian sampai Wahyu. Apakah kita erat dengan Alkitab kita? Apakah kita memiliki hubungan yang dalam dengan Allah Tritunggal yang dinyatakan di dalam Alkitab? Hubungan yang erat dengan Allah Tritunggal yang dinyatakan dalam Alkitab akan sangat membentuk Anda dan saya di dalam menjalankan hubungan dengan siapapun pribadi yang Allah taruh di dalam hidup kita. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang diawali dengan kelahiran baru oleh Allah pasti memiliki hubungan pribadi dengan Allah, dan hubungan itu nyata di dalam hubungan dengan sesama. Dan jemaat Tuhan Yesus, jangan berpikir saya yang berbicara di depan Bapak Ibu, saudara-saudari. Saya tidak lagi berjuang yang namanya hubungan. Saya pun sampai akhir hidup masih akan berjuang dengan menjalani hubungan dengan sesama di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Berhubungan dengan istri, berhubungan dengan orang tua, dengan anak, dengan tetangga, dengan jemaat, dengan siapapun, itu adalah perjuangan sampai akhir hidup. Dan itu menyatakan apakah kita sungguh-sungguh memiliki hubungan pribadi dengan Allah yang hidup. Yang kedua, kasih menyatakan kebenaran dari Allah. Perhatikan di dalam Kejadian 37 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-10. Jika kita membaca ayat tersebut, firman Allah yang dinyatakan membawa kita kepada suatu kebenaran bahwa firman Allah adalah kebenaran satu-satunya. Tetapi firman Allah yang adalah kebenaran dapat dijadikan olok-olok saat disampaikan oleh orang yang belum dilahirbarukan oleh Allah. Firman Allah adalah kebenaran, dan apa yang dikatakan oleh Allah pasti terjadi. Namun semua firman Allah itu dapat menjadi olok-olok saat dibawakan oleh Yusuf yang belum dilahirbarukan.
Kehidupan lama Yusuf menjadikan firman Allah yang dinyatakan Allah kepadanya saat didengar oleh saudara-saudaranya dan orang tuanya menjadi olok-olok. Bahkan firman Allah yang dikatakan Yusuf dicela dan dikatakan, masa akan terjadi seperti itu Yusuf? Dengan kata lain, saudara-saudara Yusuf, orang tua Yusuf berkata, sudahlah Yusuf, diam saja kau. Tapi ingat sekali lagi, kesalahan bukan di firman Allah, tetapi di Yusuf. Jadi sadarilah, firman Allah itu bukan hiasan hidup keagamaan. Bagi orang yang belum lahir baru, firman Allah yang ia katakan kepada sesamanya akan menjadi seperti anting di junggur babi. Mereka yang tahu siapakah orang itu akan menertawakan firman Allah tersebut oleh karena orang yang membawakannya. Bahkan mereka akan merendahkan firman Allah yang disampaikan oleh orang tersebut. Dan yang menyakitkan, orang itu tidak mau datang kepada Allah karena tabiat manusia yang memperkatakan firman Allah tersebut sungguh memalukan. Tapi ingat, setelah Yusuf telah dilahirbarukan oleh Allah, ia menyatakan kebenaran. Dan kebenaran dari Allah yang ia sampaikan tidak lagi menjadi olok-olok bagi orang yang mendengarkannya. Kita bisa lihat di dalam Kejadian pasal 41 ayat 12 sampai 13, ayat 16 sampai yang ke-25. Tapi lihat bedanya saat Yusuf masih di Kanaan atau belum mengalami kelahiran kembali oleh Allah, dan saat Yusuf di Mesir yang telah dilahirbarukan oleh Allah. Di dalam Kejadian 37 ayat 6 sampai 9, kalau kita baca baik-baik, Yusuf tidak mengawali cerita mimpinya dengan kata Allah. Perhatikan ayat yang ke-6. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Lalu ayat yang 9. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadanya. Di dalam Kejadian 37 ayat 6 sampai dan 9, Yusuf tidak mengawali menceritakan mimpinya dengan kata Allah. Tetapi apa yang kita temukan berulang di situ? Kata ku atau aku. Namun di dalam Kejadian 40 ayatnya yang ke-8. Di dalam Kejadian 40 ayatnya yang ke-8. Saya akan bacakan untuk jemaat Tuhan. Jawab mereka kepadanya, kami bermimpi tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Lihat bedanya. Ada nama Allah sekarang. Kejadian 41 ayat 16. Kejadian 41 ayatnya yang ke-16. Yusuf menyahut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Yusuf mengawali dengan kata Allah. Inilah bentuk pengakuan iman dari Yusuf. Seorang yang dilahirbarukan oleh Allah pasti memiliki pengakuan iman kepada Allah dan ia menghidupi pengakuan iman tersebut. Perhatikan saat Yusuf menyampaikan arti mimpi dari dua pegawai Firaun, juru roti dan juru minuman Firaun. Dan kepada Firaun, Yusuf menggunakan nama Allah. Jemaat Tuhan Yesus, apakah Yusuf sadar konsekuensinya jika salah mengartikan mimpi dengan nama Allah? Sadar? Pertama konsekuensinya, mempermalukan nama Allah, itu yang pertama. Kedua, hidupnya dalam bahaya.
karena ia menyatakan kebohongan di hadapan dua pegawai Firaun dan kepada Firaun Raja Mesir. Yusuf mempertaruhkan nyawanya dengan memakai nama Allah dalam menerjemahkan mimpi juru minuman dan juru roti Firaun dan Firaun sendiri. Apa yang dikatakan Yusuf mengenai mimpi itu berasal dari Allah, dan perkataan Allah ditaruh di dalam mulut Yusuf. Jika ternyata yang dikatakannya tidak terjadi, tidak benar apa yang terjadi kepada Yusuf, ia akan membusuk selamanya di penjara. Bahkan bisa-bisa dia dihukum mati sama Firaun. Tukang bohong kamu. Pakai nama Allah lagi, bohong lagi. Tetapi nyatanya Allah tidak berdusta. Sungguh yang dikatakan Allah melalui Yusuf benar adanya dan sungguh terjadi. Dan arti dari mimpi yang disampaikan oleh Yusuf kepada mereka dengan nama Allah sangat-sangat, dalam tanda kutip, nendang di hidup mereka. Sangat-sangat terasa di hidup mereka. Maka firman Allah itu sungguh bermakna bagi siapa yang mendengarkannya. Dan keputusannya ada di tangan orang yang mendengarkan firman Allah tersebut. Ikut apa yang dikatakan Allah atau tidak. Bagi kita yang sudah dilahirbarukan oleh Allah, memperkatakan firman Allah berarti menyatakan Allah yang kita imani dan percayai. Allah yang kita percayai sungguh nyata dan bukan Allah-alahan. Atau dalam tanda kutip, bukan kaleng-kalengan, bukan hoax. Oleh sebab itu, sampaikan firman Allah dengan berani, penuh kasih dan penuh. Oleh sebab itu, timbul pertanyaan bagi kita yang sudah lahir baru. Apakah ada alasannya untuk Anda dan saya tidak memperkatakan firman Allah kepada sesama? Apakah ada alasannya untuk tutup mulut tidak memperkatakan firman Allah kepada sesama? Hai orang yang sudah dilahirbarukan oleh Allah. Apakah karena kita malu dengan Allah dan firman-Nya sehingga kita tidak menyampaikan firman Allah kepada sesama kita? Apakah Anda dan saya takut terancam hidup ini karena memperkatakan firman Allah, karena tidak yakin bahwa Allah yang firman-Nya kita sampaikan tidak berdaya untuk selamatkan kita? Atau mungkin ada tuduhan dari si jahat, kamu kan itu belum sempurna bro, kamu belum sempurna sus atau sis, sehingga belum layak berkatakan firman Allah kepada sesama. Tunggu sempurna dulu. Tetapi tahukah kita sempurna saat kita ada di dalam kerajaan Allah. Selama di muka bumi ini kita masih berjuang mematikan dosa. Yusuf, kembali ke Yusuf, adalah seorang budak, narapidana lagi. Bukankah orang masa Yusuf selalu menilai bahwa sesembahan orang yang menjadi budak adalah sesembahan yang lemah? Jika sesembahan orang yang menjadi budak itu kuat, mengapa umatnya jadi budak? Yusuf bisa saja terpojok dengan pemikiran tersebut dan berkata, iya ya, saya kan ini budak. Dan Allahku kan kenapa tidak tolong saya dari kakak-kakakku itu, yang ngaku-ngaku kenal Allah. Oh ya, kalau begitu berarti Allahku lemah. Oleh sebab itu saya akan sembunyikan status saya sebagai seorang Ibrani yang menyembah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan ayahku Yakub. Saya akan hidup biasa-biasa saja sebagai seorang budak dan tidak usah memperkatakan firman Allah, apalagi mengatakan nama Allah. Nanti juga juru minuman raja dan juru minuman roti dari raja akan berkata, kamu kan budak. Kalau kami bukan budak, tapi kamu udah budak plus narapidana lagi, ngomong pakai nama apa? Allah. Sudah diam. Tapi Yusuf tidak seperti itu, karena mereka melihat hidup barunya. Dan ia memperkatakan firman dengan berani dan bangga akan Allah yang disembah oleh ayahnya Israel, oleh Ishak kakeknya dan kakek buyutnya Abraham.
Perhatikan di dalam Kejadian 40 ayatnya yang ke-8. Yusuf berkata dengan penuh keyakinan mengenai Allah berkuasa atas mimpi. Dengan nama dan kuasa Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, maka Yusuf tidak malu mengatakan Allah dan mengartikan mimpi mereka. Karena Yusuf yakin kepada Allah yang mengasihi dan menyelamatkannya, ia tidak ragu-ragu menggunakan nama Allah saat berkata-kata kepada juru minuman dan juru roti Firaun. Ia bangga menggunakan nama Allah karena Yusuf tahu bahwa apa yang dikatakan oleh Allah pasti benar dan pasti terjadi. Ingat, Yusuf tidak memegang Alkitab seperti kita saat ini. Dan ia begitu berani memperkatakan firman Allah. Apalagi kita saat ini yang sudah memegang Alkitab yang tertulis sempurna. Kita harus lebih berani daripada Yusuf, atau tidak, ya sama dengan Yusuf. Perhatikan di dalam 2 Korintus ayatnya yang ke-13. 2 Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-5. 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-5. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Nama Allah kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan 2 Korintus 13 ayat 5 menyatakan bahwa ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub dan Yusuf. Dan firman Allah yang tadi kita baca 2 Korintus 13 ayat 5 adalah firman Allah yang menguatkan kita yang telah dilahirbarukan oleh Allah Tritunggal untuk berbicara atas nama Allah, untuk memperkatakan firman Allah. Jika kita sudah dilahirbarukan oleh Allah, yakinlah akan iman yang dikerjakan Allah di hidup kita, yang dinyatakan oleh Alkitab. Dan bukalah mulut kita untuk mengatakan firman Allah, karena kuasa Allah Roh Kudus diam dalam kita, dan tidak usah malu memperkatakan firman Allah. Di satu penjara itu, orang Ibrani penyembah Allah Abraham cuma Yusuf, tapi dia tidak takut. Semua yang ada di penjara itu penyembah dewa-dewi orang Mesir ataupun dewa dari mana. Tapi dia tidak takut menggunakan nama Allah, bahkan di hadapan Firaun. Karena jika yang mendengarkan menolak firman Allah tersebut, maka bukan kita yang ditolak, tetapi Allah yang ditolak. Lebih baik mereka menolak kita daripada firman Allah tidak terucapkan kepada mereka yang masih di dalam kegelapan. Dan Yusuf pun tidak mengurangi atau menyembunyikan apa yang Allah sampaikan. Ia sungguh mengasihi dua temannya itu. Ia sungguh mengasihi Firaun. Ia katakan yang sebenarnya yang Allah katakan kepada dia. Yusuf katakan apa yang Allah firmankan kepadanya mengenai apa yang terjadi dengan juru minuman raja kepada juru minuman dan juru roti raja. Dan apa yang dikatakan semua terjadi. Apa yang dikatakan Allah untuk dikatakan kepada Firaun juga terjadi. Jika kita mengasihi sesama kita, katakan firman Allah. Jangan cuma kasih uang. Jangan cuma memperlihatkan perbuatan kita yang memuliakan Allah, tetapi katakan firman Allah kepada mereka, agar mereka dapat mendengar jalan keselamatan dan pengampunan dosa satu-satunya hanya Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah yang kita pegang saat ini, yaitu Alkitab,
adalah firman Allah yang menyatakan kebenaran. Apakah kebenaran tersebut pahit didengar atau manis didengar? Itulah firman Allah. Jika itu manis didengar, terimalah dengan ucapan syukur. Jika itu pahit, saat kita dengar firman itu, masuklah dalam pertobatan. Mintalah pengertian Allah Roh Kudus mengenai maksud firman tersebut, dan mintalah belas kasih Allah. Apakah terdengar manis atau pahit firman Allah itu bagi kita? Yang salah bukan firman Allahnya, tetapi yang salah adalah kita manusia berdosa yang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Perhatikan baik-baik. Contohnya, firman Allah yang diberikan kepada kita di dalam Maleakhi 3 ayat 9. Salah satu contoh di dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-9. Maleakhi 3 ayat 9 sampai yang ke-10. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan dan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai kelimpahan? Ada yang mendengar firman Tuhan ini manis, ada yang mendengar firman Tuhan ini pahit. Yang manis berkata, maaf, orang yang mendengarkan ini manis firman Tuhan, puji Tuhan. Semua hidupku, berkatku adalah milik Tuhan, dan Allah meminta 1/10. Silakan Tuhan, bahkan lebih dari 1/10 saya berikan untukmu Tuhan. Bagi yang mendengarkan dan pahit, ya ampun, hidup makin berat, harga mahal, persepuluhan lagi, aduh. Nanti dululah, kalau sudah banyak saya kasih. Oke Tuhan. Tetapi firman Tuhan tetaplah firman Tuhan, tidak berubah. Satu lagi contoh. 1 Korintus pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-19. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi orang yang sudah dilahir barukan dan dewasa, wah manis sekali firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, saya hamba dari sesamaku. Tujuannya apa? Agar aku boleh memenangkan sesamaku bagi kemuliaan Kristus. Bagi yang belum lahir baru saat membaca ini, atau sudah lahir baru tetapi masih bayi rohani, apa? Coba ulang lagi. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Lah, mana mungkin aku jadi hamba? Aku gak mau jadi hamba, dia yang harus jadi hambaku. Dia yang harus layani aku, bukan aku yang layani dia. Tetapi kalau kita sudah lahir baru, kita akan bersuka cita. Wah sungguh manis, aku dipakai oleh Allah untuk memenangkan sebanyak mungkin orang. Dan dilanjutkan dengan Kolose 3 ayatnya yang ke-13. Kolose 3 ayat yang ke-13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Firman Tuhan ini begitu manis untuk manusia yang dilahir barukan dan dewasa dalam iman, tetapi yang belum lahir baru, apa? Sabar kepada yang lain. Ampuni yang lain. Yang taruh dendam sama saya, no way. Enggak, 1 dia buat kecewa kepada saya, harus 2-1. Mengampuni dia. Perbuatan saya harus mengampuni dia. Enggak akan. Sampai langit berubah pun jadi gelap, enggak akan. Gitu. Tetapi firman Tuhan ini tetaplah firman Tuhan. Yang salah bukan di firman Tuhannya, Anda dan sayalah yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan ingat baik-baik, orang yang mengasihi Kristus
pasti akan memperkatakan firman Allah apa adanya kepada kita. Bukan karena dia Pak Pendeta, bukan karena dia istri gembala, bukan karena dia penginjil, karena dia orang kaya dan harus ditutupi firman Allah itu, jangan nanti tersinggung. Begitu juga sebaliknya. Memperkatakan firman Allah dengan penuh dan jujur. Bisa saja Yusuf berkata, aduh saya malu ini, saya takut Tuhan nanti itu si juru roti itu nanti gantung diri lagi sebelum waktunya. Waktu saya bilang 3 hari engkau akan digantung oleh Firaun. Aduh Tuhan, saya buat manis deh, dia teman baik saya soalnya. Enggak. Yusuf langsung berkata, 3 hari lagi engkau mati. Wow. Yang dengar itu, wow, aku mati 3 hari lagi. Kepada yang juru minum dikatakan apa? Engkau akan kembali kepada posisimu. Itulah firman Allah, dan itu terjadi. Jadi orang yang hidup dalam Tuhan Yesus tidak menyembunyikan apa yang ada di dalam Alkitab. Jika Anda dan saya ada di dalam Kristus, pasti dengan kerelaan kita akan katakan firman Allah kepada barang siapa yang ada bersama dengan kita. Kita yang adalah milik Allah, siap-siap juga mendengarkan apapun firman Allah yang disampaikan kepada kita. Dan itulah kasih Allah yang kekal. Di masa Yusuf, yang belum memiliki Alkitab yang tertulis seperti kita saat ini, adalah salah satu cara Allah menyampaikan firman-Nya dengan mimpi atau arti mimpi. Perhatikan ini baik-baik. Di masa perjanjian baru, yaitu masa kini, cara Allah menyampaikan firman-Nya sudah lengkap sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan semuanya sudah tertulis sempurna di Alkitab, Wahyu sampai Kejadian. Oleh sebab itu, untuk kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus di masa perjanjian baru, jangan mudah percaya. Jangan lagi percaya dengan cepat akan mimpi-mimpi orang yang tidak bertanggung jawab. Walaupun mereka membungkusnya dengan kata Allah. Percaya Alkitab saja. Kejadian sampai Wahyu. Firman Allah tertulis yang lengkap, sempurna. Yang ketiga, yang terakhir untuk hari ini. Kasih tidak pudar saat tujuan di dalam hubungan tidak tercapai. Perhatikan dalam Kejadian 40 ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-15. Kejadian 40 ayat 14 sampai 15. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ikhwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Yusuf memohon untuk juru minuman Firaun tidak lupakan dia saat ia sudah berada di sisi Firaun. Namun kenyataannya, Yusuf dilupakan oleh juru minuman raja. 2 tahun dilupain. Cuma Tuhan, berapa banyak hubungan kita yang berakhir tidak sesuai yang kita harapkan. Namun ingatlah, Allah yang akan memberikan upah dari kasih yang kita kerjakan di dalam hubungan kita. Allah melihat hati kita di dalam setiap hubungan yang Ia berikan kepada kita. Dan lihatlah, walaupun dilupakan, Yusuf tetap hidup dalam kasih Allah. Dia tidak berubah di dalam kasih Allah, karena Allah tidak berubah. 2 tahun Yusuf dilupakan oleh juru minuman Firaun. Dan akhirnya Allah bekerja mengeluarkan Yusuf pada waktunya.
Allah bekerja di hati juru minuman raja mengenai kesalahannya. Juru minuman mengakui kesalahannya dan ia masih ingat akan kasih Yusuf kepadanya dan pekerjaan Allah di dalam hidupnya melalui Yusuf. Di dalam Kejadian 41 ayat 9-10. Jemaat Tuhan Yesus, ketahuilah ini. Anda dan saya pasti pernah dikecewakan dalam hubungan. Kalau ada yang berkata tidak, bohong. Yakin dan percayalah. Anda dan saya pasti pernah dikecewakan dalam hubungan. Entah itu hubungan persahabatan, entah hubungan pacar, tanda kutip, tunangan, atau hubungan apapun itu. Dan juga ingat baik-baik, Anda dan saya juga pernah mengecewakan orang lain di dalam hubungan kita. Dikecewakan dan mengecewakan. Tetapi ingatlah firman Allah di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 8-10, Roma 12 ayat 18, dan di dalam Amsal 16 ayat 7. Saya akan membacakan firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai yang ke-10. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Dan di dalam Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-18, firman Tuhan berkata, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sesama kita bisa saja mempermainkan kasih Allah yang kita hidupi di dalam hubungan kita dengan sesama kita. Contoh, sudah bertunangan, benar-benar kasihnya tulus kepada si perempuan atau kepada si laki-laki, tulus. Kalau engkau belah hatiku kekasihku, tulus hatiku itu, tulus banget, tulus. Tetapi mengapa engkau kecewakan aku? Kau membuat aku nangis sampai 1 tahun. Membuat diriku kecewa. Tetapi saya tidak akan berkata, saya tidak akan lagi dicintai dan mencintai. Karena Allah adalah kasih. Aku akan tetap di dalam kasih. Aku akan tetap mengasihi engkau yang telah menghancurkan hatiku saat itu. Aku tidak akan berubah. Atasan dengan bawahan. Waktu masuk kerja, atasannya janjinya itu angin sorga. Tunjanganlah, liburanlah, asuransilah, akhirnya ditinggalkanlah pekerjaan yang lama. Setelah sampai, lo ampunilah, tunjangan gak ada, liburan gak ada, asuransi gak ada, lo piye? Kau sakiti hatiku. Tetapi apa kita akan berubah? Allahku, engkau hakim di dalam hubungan kami. Orang tua melihat anaknya, ya ampun, saya sudah lahirkan kamu 9 bulan, saya kandung di dalam kandungan. Kamu bilang apa ke saya tadi? Gak mau ngikut saya kamu. Aduh, malah kamu pergi mengambil istri orang, bukan orang single. Udah dibilang jangan oleh Alkitab, engkau lakukan itu. Kau rusak rumah tangga orang lain. Gak boleh. Jangan sampai ia berkata, tak usir kamu dari keluarga, dari garis keturunan. Jangan. Aku doakan kamu untuk bertobat. Begitu juga dengan anak. Mentang-mentang orang tua ngomongnya begitu. Sakit nih hati papa, sakit mama. Nggak tahu, hatiku teriris-iris. Zaman sekarang udah modern, tapi papa mama masih mikirnya tahun 50-60. Nggak begitu. Sakit hatiku. Engkau katakan putus dengan kekasihku. No way. Udah terlalu cinta saya sama dia. Lalu engkau katakan putus, mama papa. Kau sakiti hatiku.
Jadi jemaat Tuhan Yesus, jangan sampai kasih kita berubah karena itu. Pisah dengan kekasihnya, marahnya luar biasa. Berubah. Udah gak lagi ikut persekutuan. Doa udah gak. Kecewa, ngaku orang Kristen tapi begitu. Kecewa. Gak lagi saya. Gak mau lagi dicintai dan mencintai. Pokoknya sudah selesai. Enggak. Yusuf, berapa kali dia dikecewakan? Pahit hidupnya. Kakaknya yang ngaku kenal Allah, kecewakan dia. Potifar, katanya mengasihi dia sebagai budak. Saya difitnah, kamu lebih percaya istri kamu. Lalu juru minuman, engkau sudah enak dengan posisi Firaun. Kenapa engkau tinggalkan aku di sini? Puji Tuhan, dengan wabah yang akan didatangkan oleh Allah, mimpi yang disampaikan kepada Firaun, Tuhan bekerja di hati juru minuman. Dan dia bilang, saya mengakui kesalahan saya. Jadi jemaat Tuhan Yesus, jangan menjadi hakim di tengah-tengah hubungan kita. Biarlah Allah yang menjadi hakim di setiap hubungan kita. Dan Allah juga yang membawa kepada kesadaran akan salah jika salah satu di dalam hubungan tersebut bersalah di hadapan Allah dan sesama. Dan jika itu terjadi pada Anda dan saya, masuklah dalam pertobatan. Masuklah dalam doa. Ingatlah suatu saat nanti apapun ujung dari hubungan di dalam hidup kita, Allah gunakan itu untuk rencananya tergenapi dalam hidup kita. Untuk membentuk kita menjadi seorang Kristen yang dewasa di dalam Allah yang hidup. Yang bersandar kepada Allah dan hanya berkata, Yesus kawan yang setia. Hanya Yesus kawan yang terbaik. Hanya Tuhan Yesus sahabat terbaik. Hanya Tuhan Yesus yang tidak dapat menggantikan pacar Anda ataupun tunangan Anda. Serius. Hanya Tuhan Yesus pasangan terbaik melebihi suami atau istri Anda. Melebihi dari orang tua, melebihi dari bos, melebihi dari anak, melebihi dari cucu. Hanya Tuhan Yesus yang terbaik. Dan dia tidak pernah mengecewakan Anda dan saya. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, jika ada di antara kita yang masuk di dalam hal yang seperti itu, ampunilah sesamamu. Jangan berubah kasihmu kepada Allah dan kepada dia dan kepada sesama. Hargailah setiap hubungan yang Allah berikan kepada kita. Dan jangan berubah dalam kasih saat hubungan kita selesai tidak sesuai harapan kita. Dan biarlah ketetapan Allah yang terjadi, bukan rencana kita. Amin. Mari kita satu dalam doa.